Assalamualaikum Pak Diantoro. Waalaikumsalam Pak Anto. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Harus sehat. Terima kasih nih atas penyambutannya ini. Luar biasa dan tentu kami sangat berbahagia sekali nih bisa ketemu kembali dengan Pak Diantoro sebelum puasa kemarin. Sebelum puasa ya Pak. Sebelum puasa gitu. Yang penting kita sehat dan selalu siap melayani gitu. Betul. Pak ya. Harus Pak. Lanjut Pak Diantoro. Siap Pak. Mungkin kita sedikit agak serius ini ya. Iya. Ini bahasanya. Iya. Agak serius sedikit ya. Mungkin harapan kita apa yang kita bicarakan, yang kita kita gali pada kesempatan pertemuan kayak ini dapat menjadi manfaat buat kita, buat para nasabah tentunya. Betul. Nasabah Pak Diantoro BSI khususnya yang di Abdullah Nuh dan juga kami para mitra-mitra kami yang memang juga sangat memerlukan adanya layanan dari perbankan, ya baik perbankan konvensional maupun bank syariah. Langsung saja Pak Diantoro. Siap, mangga Pak. Ini sebelumnya meskipun sudah agak lama, saya ucapkan selamat. Kemarin di awal tahun ya Pak ya, di awal tahun itu tepatnya pada tanggal 23 Januari BSI dalam kelompok collecting agent untuk kategori bank syariah itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai collecting agent. Artinya collecting agent itu adalah bank yang melayani dalam penerimaan negara, apapun penerimaan negara, pajak, non pajak, sehingga penerimaan negara itu dapat dijamin tepat masuk ke rekening kas negara. Gitu. Betul. Terima kasih atas kerjasama dan juga jerih payah seluruh teman-teman di BSI. Tepatnya itu diberikan di Kementerian Keuangan di gedung Maramis Pak itu. Jadi dalam kesempatan itu juga diadakan adanya penandatanganan kerjasama pengelolaan kas negara antara kuasa BUN pusat dalam Kementerian Keuangan dengan para perbankan, lembaga keuangan non-bank juga, lembaga persepsi lainnya guna mendukung penyaluran dana APBN melalui bank operasional. Kemudian juga diharapkan dengan adanya pertemuan itu penata usaha setoran penerimaan negara dari masyarakat melalui bank itu dapat lancar diterima di rekening kas negara sebagai bank persepsi atau collecting agent. Termasuk juga kerjasama lain dalam hal ini pengelolaan kas negara untuk mendukung pelaksanaan APBN juga Pak. Betul. Dalam penyaluran itu yang pada kesempatan itu dihadiri 103 perbankan atau lembaga keuangan non bank, lembaga persepsi lainnya, bank pos itu Pak juga. Ada 90 dengan rincian ada 93 bank umum termasuk 23 BPD bank pemerintah daerah dan juga 11 lembaga-lembaga keuangan non bank termasuk PT Pos seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, pertanyaan saya Pak Diantoro, khususnya BSI Cianjur Abdullah Nuh Abdullah Nuh selaku bank persepsi atau collecting agent, upaya atau strategi apa yang telah dilakukan untuk mendukung hal tersebut? Ya, sebelumnya selamat datang Pak Anto bersama tim di BSI cabang Cianjur Abdullah bin Nuh 1 Pak. Jadi ada satunya. Oh iya betul. Kita. Kurang satu tadi. Kurang satu. Karena kita kebetulan ada 2 cabang di wilayah Abdullah bin Nuh. Satu jalan Pak ya. Satu jalan. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya dan saya sangat bersyukur sekali nih, senang sekali Bapak bersama tim bisa datang ke kantor kami yang mohon dengan ala kadarnya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sekali lagi kami dari sisi perusahaan pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang alhamdulillah BSI diberikan kepercayaan ya Pak kita untuk mengelola kas negara dan penyaluran APBN Pak.
gitu. Nah, kita pengelolaan kas negara, ya alhamdulillah kita udah mensupport untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, khususnya di cabang kami Pak, di cabang Cianjur Abdillah bin Nur 1, bahwa kita menerima gitu ya Pak, menerima masyarakat yang akan melakukan penyetoran kas negara gitu ya. Kita penerimaannya itu bisa dilayani dengan kantor kami, dengan teller yang ada di bawah gitu ya, dan kita pun bisa menggunakan dengan digital Pak, dengan mobile banking. Jadi kalau masyarakat ataupun nasabah yang udah jadi nasabahnya BSI, dia akan melakukan pembayaran ke kas negara, apakah itu pajak, visa dan lain-lain gitu ya, itu mereka cukup lewat Beyond by BSI Pak, dengan digitalnya BSI. Nah, itu menjadi salah satu strateginya BSI Pak untuk mensupport agar negara ini mendapatkan pemasukan dari pengelolaan kas negara itu secara maksimal, transparansi Pak, dan akuntabel Pak. Gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan Pak. Dan itu yang satu lagi bisa secara real time Pak. Nah, jadi biar langsung gitu ya. Karena kita kalau udah digital ada transparan Pak, itu langsung masuk Pak. Gitu ya. Nah, strateginya kita Pak untuk meningkatkan itu. Nah, kita kan selain untuk penerimaan kas negara, kita pun melakukan pengelolaan Pak, pengelolaan rekening untuk satuan kementerian ataupun lembaga, dan pengelolaan rekening khusus Pak, seperti kayak SBSN gitu ya. Nah, strateginya kita itu adalah dengan melakukan sosialisasi Pak, apakah itu di lembaga satuan kementerian tersebut gitu ya. Nah, mereka kita tawarkan Pak, kita tawarkan dengan produk-produknya kita, produknya Bank Syariah gitu ya, kelebihan-kelebihannya, manfaat-manfaatnya. Nah, nanti kalau mereka ternyata ada kecocokan nih Pak dengan produknya BSI, dengan apa yang mereka harapkan, alhamdulillah nanti kita kerjasama, perjanjian kerjasama PKS dan lain-lain, nanti kita bantu Pak terkait dengan pengelolaan gajinya mereka, ASN-nya, verol-verolnya dan lain-lain Pak gitu. Jadi strateginya kita sebenarnya banyak sih Pak kalau mau disampaikan gitu. Tidak membedakan nasabah ya. Misalnya itu ada orang sambil lewat terus jalan, wah ini mumpung itu kita terima lewat depan BS ini, saya mumpung ada billingnya, ini mau setor nih, tetap diterima walaupun bukan nasabah. Tidak ditanyain nasabah atau bukan kan? Ditanya Pak, apanya ditanya. Kalau ditanya siapa tuh jadi nasabah gitu. ditanya. Misalnya udah pernah jadi nasabah BSI belum? Oh, ternyata udah pernah jadi nasabah BSI, emang enggak, silakan. Udah belum jadi nasabah BSI, ya kami terima juga. Nah, nanti kami terima untuk pembayarannya. Tapi sebelum nasabah pulang, nah biasanya petugas kami menawarkan produknya kami Pak, produknya BSI. Nanti kan ya syukur-syukur dia bisa jadi nasabah kami Pak, gitu kan. Biar mereka mungkin paham juga nih, oh perbankan syariah itu seperti apa, dengan nanti kita mencoba menyampaikan informasi produk-produknya kita, sehingga itu pun bisa menjadi ya dakwahnya kami lah Pak, gitu ya. Kalau kita setoran berapapun tetap diterima. Diterima Pak, setoran berapapun diterima, yang penting ada nominal sesuai dengan fisik uangnya Pak. Bahasa kasarnya kalaupun Rp100 pun kami terima Pak, gitu ya. Kalau untuk kas negara ya kami nggak boleh nolak gitu. Malah kami harus bisa sesuai dengan perjanjian kerjasama ya Pak, yang sudah ditandatangani di awal. Sesuai dengan kerjasama gitu Pak. Karena itu kan termasuk kerjasama dengan regulasi ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Diantoro atas, khususnya di Abdullah Nur, atas dukungannya terhadap pelaksanaan penerimaan negara, khususnya sebagai bank persepsi atau connecting. Selanjutnya Pak Diantoro, kemarin di hari Rebu ya, bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 26 Februari 2025, di Gate Tower Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas. Pertama katanya pertama di Republik ini katanya, yaitu layanan Bank Emas, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Yang ingin saya tanyakan Pak Diantoro, bisa singkat dijelaskan kepada kami, kepada juga nanti bagi para pemirsa yang sempat nanti memutar videonya ya. Bisa singkat dijelaskan kepada kami karena juga nanti para pemirsa skema layanan Bank Emas tersebut dan apa perbedaan dengan layanan non Bank Emas. Non Bank Emas ya. Silakan Pak. Iya Pak. Sebelumnya ya syukur alhamdulillah ya Pak. Kami BSI mendapatkan persetujuan dari OJK Pak. Sebelum peresmian itu kita mendapat persetujuan dari OJK itu di tanggal 12 Februari Pak. 12 Februari OJK menyetujui kalau BSI itu menjadi bank penitipan emas dan perdagangan emas Pak.
gitu ya. Nah, sehingga di tanggal 26 Februari diresmikan langsung sama Pak Prabowo, presiden kita Pak Prabowo Subianto, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri Pak buat kami Pak. Karena kami termasuk salah satu menjadi bank syariah pertama yang menjadi bank emas Pak, atau istilahnya bullion bank gitu ya. Nah, kita diberikan kewenangan Pak, diberikan kewenangan kita untuk melakukan penitipan emas. Dalam hal ini adalah pada dasarnya memberikan pilihan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas Pak. Gitu. Nah, bentuknya itu kita produk-produknya itu kan ada yang namanya BSI emas digital. Nah, BSI emas digital itu nanti nasabah itu Pak, itu bisa jual beli emas itu lewat mobile bankingnya kita. By BSI, Beyond by BSI. Nah, jadi nanti dengan real time Pak, dengan waktu yang sama, dengan harga yang sama. Jadi nasabah itu kalau dia mau investasi emas itu cukup dengan mobile bankingnya kita, itu kita bisa terlayani keinginan nasabah untuk berinvestasi emas. Gitu. Di luar itu kita ada juga Pak produknya terkait dengan gadai emas. Menitipkan emas. Emasnya misalkan nasabah nih ada kebutuhan fasilitas dana yang mendesak sifatnya, yang urgent gitu Pak, yang hanya butuh waktu sekitar 15 menit gitu ya, itu bisa datang ke kita Pak untuk melakukan gadai emas. Dengan istilahnya dititipkan emasnya, nasabah akan mendapatkan fasilitas pembiayaannya. Nah, terus kepemilikan emas itu Pak, kita ada yang namanya cicil emas gitu ya. Dan cicil emas, jadi beli emas itu bisa langsung tunai lewat mobile banking, bisa juga dicicil Pak gitu. Bisa dicicil. Nah, terus kita sebagai bullion bank ini, kita nanti ada ATM emas Pak. Jadi nanti kita tuh punya ATM gitu ya. ATM nanti jadi ada rekeningnya. Ada rekening tabungan ya. Ada tabungan. Setahu saya di Pegadaian itu kan ada tabungan emas namanya lah. Sama di kita juga ada tabungan. Nama produknya tabungan emas. Tabungan emas, betul. Namanya emas, tabungan emas gitu ya. Nah, itu nanti nasabah kalau udah punya tabungan emasnya sekian gramase, nah itu patokannya gramase Pak. Nah, misalkan kelipatannya ada yang 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram gitu ya. Nanti mereka misalkan mau nyetak emasnya nih, tabungan saya udah 50 gram nih. Di tabungan emasnya BSI, saya mau nyetak nih. Nanti bisa dicetak ke mesin ATM. Tapi untuk sementara ini Pak, di tahun 2025 ini, itu kita baru piloting itu di 53 cabang Pak. Baik Pak Diantoro, kita lanjutkan. Siap. Tadi terkait dengan layanan bank emas, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang skemanya. Ya, kalau untuk skemanya Pak, terkait dengan pembelian emas ya di BSI, nanti nasabah itu cukup menggunakan aplikasi Beyond by BSI. Ya, nanti buka aplikasi Beyondnya. Kalau nasabah yang belum jadi nasabahnya kita, mereka harus install aplikasi Beyondnya. Dan mereka install aplikasi Beyond itu tidak harus datang ke kantor cabang kami Pak, cukup lewat HP gitu ya. Nanti mereka ada pembukaan rekening secara online namanya kita gitu. Onboard gitu Pak ya, online onboard gitu ya. Nah, nanti dari situ nasabah masuk di menunya kita di dashboard itu ada menu namanya tabungan emas gitu ya. Nanti nasabah itu langsung tuh Pak, langsung dia beli emas. Nah, nanti beli emas langsung di hari itu juga dengan emas yang berlaku di harganya di hari itu juga, dengan dia nominalnya berapa, nanti dia dapat gramasinya berapa. Nanti kalau udah transaksi ya nasabah nanti akan melakukan otorisasi PIN gitu ya. Udah melakukan otorisasi PIN berarti transaksi berhasil. Nah, nanti emasnya itu akan dititipkan di BSI Pak. Nah, jadi emasnya itu akan di fulling di BSI. Nah, nanti suatu saat nasabah misalkan tabungan emasnya udah banyak nih, udah ada 100 gram dan ternyata nasabah mau mengambil emasnya, itu nasabah nanti bisa datang ke BSI yang udah ada ATM emasnya Pak. Nah, nanti nasabah tinggal mencetak emasnya tuh, nanti keluar Pak. Nah, jadi tinggal udah sangat simpel Pak sekarang. Jadi nasabah beli di waktu real time gitu ya. Suatu saat nasabah mau ngambil bisa langsung, dan ini emasnya tuh emas standar SNI Pak. Ya, emasnya itu kita BSI itu selain produk kita untuk jual beli emas, kita ada produk gold emas. Jadi BSI itu mengeluarkan emas yang mereknya adalah mereknya BSI Pak. Jadi bukan hanya betul. Yang sudah paham kan Antam. Kita Antam juga ada gitu ya. Tapi kita baru Antam sama Emas Gold. Dan BSI itu kerjasama dengan Harta Dinata Pak untuk produksi emasnya gitu. Tapi itu semua sertifikasi Antam Pak gitu. Ya, kita lanjutkan Pak Diantoro. Pertanyaan terakhir dari saya Dian sebelum kita berpisah nih. Pertanyaannya berat-berat semua. Ini pada acara Forum Indonesia Bisnis, di acara di TV One Pak, tepatnya di Rebu 5 Maret yang lalu,
Pas bulan puasa ya. Bapak Anggito Abimanyu, Iya. beliau belum lama dikukuhkan sebagai guru besar ekonomi UGM, Pak. Betul. Ramai sekali waktu itu. Masya Allah. Selaku Wamenkyu, beliau menyatakan bahwa ekonomi syariah bersifat inklusif, jadi bukan eksklusif ya Pak ya, Betul, betul. dan dapat diakses oleh semua pelaku usaha, Betul. baik yang usaha mikro maupun kecil dan juga menengah atau UMKM. Betul. Menurut beliau, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah. Juga dalam pemanfaatannya sehari-hari. Atau mungkin applyingnya sehari-hari, gitu, apply-nya ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Diantoro, apa langkah nyata BSI sebagai BUMN, khususnya BSI Cianjur Abdullah bin Nuh, satu Pak ya, ada satunya, ada dua karena ya, dalam upaya penyebarluasan informasi dan pemahaman terkait ekonomi masyarakat, ekonomi syariah ya, di di wilayah Cianjur. Monggo silakan Pak. Siap Pak Antok ya. Dan ini emang terkait dengan pemahaman atau penyebarluaskan informasi tentang perbankan syariah, itu menjadi tugas utama kami Pak sebenarnya. Dan namun karena kalau itu semua dipikul sama dari kita, dari Bank Syariah Indonesia, itu mungkin bisa ada progresnya. Tapi mungkin dari sisi percepatan itu kurang cepat. Nah, sehingga kita BSI melakukan inisiatif-inisiatif strategis Pak. Jadi untuk agar perluasan terkait dengan pemahaman atau informasi terkait dengan perbankan syariah lebih meluas lagi, makanya kami melakukan kolaborasi Pak. Kami melakukan kolaborasi. Pertama adalah dengan lingkungan ataupun ekosistem yang mengembangkan ekonomi syariah. Nah, dalam hal ini adalah pondok-pondok pesantren Pak, gitu ya, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam ataupun sekolah yang non Islam pun Pak. Kita melakukan kolaborasi yang mana kalau sekolah-sekolah pondok pesantren, nah kita mulai dari pembayaran ataupun terkait dengan SPP siswanya itu menggunakan fasilitas dari kita. Terus orang tua siswanya juga kita bukain rekeningnya terkait dengan produk-produk. Nah, kita karena produk di kita produk Bank Syariah itu insya Allah jauh lebih komplit Pak dibandingkan dengan Bank Konven. Misalkan kayak tabungan, di kita hanya ada tabungan haji. Tabungan haji kan hanya ada di Bank Syariah. Di Bank Konven kan enggak. Nanti dan sehingga kita untuk orang-orang tua siswa pun kita tawarkan terkait dengan tabungan haji. Sehingga dengan di situ itu akan menyebar luas terkait dengan informasi syariah. Nah, demikian pun pondok pesantren itu rata-rata mereka punya usaha Pak. Ya, ada koperasi apa dan lain-lain. Nah, kita bimbing Pak untuk usahanya mereka gitu ya, kita bisa kasih fasilitas pembiayaan kur mikro gitu Pak. Nah, kita menyalurkan nih Pak, menyalurkan dari pengeluaran APBN Pak ya, salah satunya adalah kur mikro gitu ya, yang tadinya kur super mikro yang limitnya dari 10 juta gitu ya Pak sampai 50 juta gitu, terus karena kita kur mikronya bisa sampai 50 juta sampai 100, nah kita sampai yang usaha kecil Pak sampai yang 500 juta, jadi kita bina Pak dari yang kecil sampai dia usaha kecil, nanti malah kalau udah dia cukup besar gitu kita lepas Pak, jadi dia udah nggak pakai subsidi lagi. Maaf Pak, saya potong. Terkait dengan pembiayaan syariah Pak ya, itu saya yakin masyarakat terus itu masih menganggap dalam tanda kutip sama saja itu pembiayaan syariah sama pembiayaan konvensional lah. Betul. Bedanya di mana? Nah, ya mungkin secara formal jelas gitu, undang-undangnya udah beda, entitas banknya udah beda gitu, supaya mereka itu cepat klik memahami bedanya apa. Gitu. Iya, itu sangat berbeda Pak. Mungkin kalau dari lihat kasat mata itu kelihatan sama, tapi kalau kita lihat dari intinya itu akan sangat berbeda Pak. Misalkan pertamanya gini, kalau perbankan syariah itu akannya itu udah jelas, clear. Ya pertama objeknya ada. Mau dibiayai itu apa nih? Buat modal kerja atau investasi. Nah, kalau buat investasi barangnya harus ada Pak. Gitu. Karena apa? Karena kalau yang di kami yang dikasih fasilitas pembiayaan itu adalah barangnya, jual beli barangnya Pak. Bukan dalam bentuk uangnya. Uang itu sebagai perantara aja Pak. Uang itu sebagai perantara, bukan jadi objek pembiayaan. Objeknya adalah barang. Satu. Terus yang ketiga, kita itu melakukan transaksi itu harus clear di awal Pak. Akadnya apa nih? Mau akad jual beli, ya. Terus mau marginnya berapa? Nanti nasabah itu dia dapat angsurannya berapa? Kalau pakai skemanya murabahah gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir selesai
itu tidak berubah Pak kita. Berbeda mungkin seperti kayak Bank Konven. Kalau Bank Konven, mohon maaf, mereka berbasis dengan bunga. Kalau basis bunga itu mengacu dari suku bunga Bank Indonesia. Betul. Suku bunga Bank Indonesia naik, dia akan naik. Gitu. Tapi kalau di kita enggak Pak, karena kita adalah jual beli, di situ ada pokok, ada margin, dengan jangka waktu berapa, nanti langsung ketahuan dia angsurannya berapa dan sampai selesai berapa. Dan itu udah pada keluar produknya pun harus diawasin Pak sama Dewan Pengawas Syariah. Itu bedanya Pak kalau di kita. Gitu. Untuk memastikan kalau produknya kita udah sesuai syariah. Gitu sih Pak. Baik Pak Diantoro, tak terasa hampir setengah jam nih kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kayaknya waktunya terlalu singkat ya. Kalau kita lanjutkan mungkin bisa panjang ini ya, mungkin waktunya juga terbatas gitu. Ya mungkin kita sambil ngopi-ngopi lah. Betul. Mungkin untuk closing statement Pak Diantoro, mungkin terkait dengan kami gitu, apa yang BSI khususnya di Abdullah Nur ini memberikan kemudahan kepada para nasabah khususnya dan juga masyarakat umum dalam rangka memberikan kemudahan penerimaan negara. Betul. Monggo silahkan. Siap. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Anto bersama tim. Ya, kami dari BSI ya insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik buat para masyarakat untuk yang melakukan pembayaran kepada kas negara. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah segan-segan, berapapun itu nominalnya datang ke kami. Dengan kondisi seperti apapun kami akan terima dengan senang hati. Karena bagi kami, Bapak Ibu semua, masyarakat Indonesia yang datang ke kantor kami, itu adalah sebagai tamu kehormatannya kami. Insya Allah kami akan melayani semaksimal mungkin Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak Diantoro. Iya, terima kasih sekali lagi. Ya moga-moga kita dapat saling terus bekerja sama, khususnya dalam tetap mengamankan penerimaan negara. Hanya itu yang yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan pelaksanaan APBN supaya tetap aman dan tepat guna dan tepat sasaran tentunya gitu ya. Pastinya itu Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Diantoro. Siap, sama-sama Pak Anto. Ya, moga-moga kita senantiasa dalam kesehatan, dalam kebaikan untuk melayani umat. Terima kasih. Siap, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.